Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan program Alpa, Alkitab Menyapa dari GPMII, Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia Samarinda. Nah saudara-saudara, jikalau Jumat yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana cara kita membaca Injil Yohanes dengan benar, maka sekarang ini kita belajar fokus kepada teks itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita ungkapkan dari tulisan Rasul Yohanes yang sudah kita baca barusan. Yang pertama, kalimat ini diawali dengan kata pada mulanya. Ini memiliki arti sebelum dunia dijadikan atau merujuk kepada kekekalan. Sebab penciptaan itu dimulai di dalam ayat yang ketiga. Nah, saudara, ketika dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, maka itu berarti keberadaan firman itu adalah kekal adanya. Dan kalau kita merujuk ayat yang ke-14, di mana dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, yang kita ketahui sebagai inkarnasi dari Yesus Kristus, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keberadaan Tuhan Yesus Kristus sendiri sebelum inkarnasi dan sebelum dunia dijadikan itu adalah kekal adanya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang bisa kita ungkapkan dari perikop ini adalah ketika dicatat bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka itu berarti keberadaan firman Allah atau keberadaan Yesus Kristus sejak dari kekekalan itu dibedakan dari keberadaan Allah Bapa. Nah, ketika sisi lain dikatakan bahwa firman itu sendiri adalah Allah, maka bagian ini ingin menerangkan kepada kita tentang adanya dua pribadi di dalam diri Allah, yaitu yang pertama pribadi Allah Bapa yang dibedakan dari pribadi firman yang merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, pribadi Allah Bapa tidak sama dengan pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah juga. Dan sejak dari kekekalan, mereka telah bersekutu sedemikian rupa sebelum penciptaan. Itu hal yang kedua yang bisa kita ungkapkan dari perikop yang kita baca pada malam ini. Hal yang ketiga, saudara, bahwa ketika Yesus itu disebut sebagai firman Allah, maka itu artinya melalui Kristus Yesus, Allah Bapa itu ingin mengungkapkan seluruh isi hatinya, seluruh kehendaknya, seluruh apa yang ingin dinyatakannya kepada manusia. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua itu mencatat, setelah pada zaman dahulu Allah telah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Saudara perhatikan bahwa anak atau Yesus Kristus itu menjadi pusat dari seluruh pemberitaan yang sudah dilakukan oleh Allah kepada manusia melalui para nabi-nabinya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa disimpulkan bahwa Yesus Kristus itu merupakan pusat
dari wahyu Allah kepada umatnya. Dan ini selaras dengan apa yang tercatat dari seluruh isi kitab suci, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, maka Allah segera bernubuat bahwa dari keturunan perempuan ini yang merujuk kepada Yesus Kristus akan meremukkan kepala ular, yaitu si iblis. Dan berita itulah yang disampaikan oleh para nabi kepada umatnya, sampai Yesus Kristus datang untuk menggenapinya. Dan itu tercatat di dalam keempat Injil. Sementara dari kitab Kisah Para Rasul sampai dengan kitab Yudas, sampai dengan surat Yudas, itu berbicara tentang bagaimana para rasul itu menceritakan atau memberitakan tentang penggenapan nubuatan tersebut yang tercatat di dalam kitab Injil keempatnya. Nah, saudara-saudara, sedangkan kitab Wahyu itu mencatat tentang kedatangan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Yesus merupakan pusat dari seluruh isi kitab suci, sementara kita, saudara dan saya, itu sudah percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu artinya saudara dan saya wajib untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dari hidup saudara dan hidup saya, dan menjadikan kitab suci sebagai panduan bagi hidup kita, yang juga berarti menjadikan kitab suci sebagai firman Allah yang berisi tentang penggenapan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.